Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Ketemu lagi sama gue, Iqfar dari iLinks Indonesia. Di episode kali ini gue juga mau share teknik sederhana yang gak sederhana amat tentang gimana cara muterin roda mobil ya. Jadi kalau kasus saya teman-teman dapat file mobil yang berhenti parkir, kemudian mau coba diputar. Nah, kita coba bedah sekarang gimana tekniknya ya. Nah, jadi kita akan coba putar buah ban mobil ya menggunakan pasti Photoshop. Kebetulan Photoshop yang gue pakai adalah Photoshop 2020. Jadi ada fitur blur yang memang khusus buat ban mobil ya. Maksudnya bisa diaplikasikan di ban mobil. Tapi nanti next mungkin gue akan coba share buat teman-teman yang mungkin belum pakai Photoshop CC, mungkin masih pakai masih pakai CS6, CS5, CS4, itu juga bisa diakalin. Cuma mungkin tekniknya agak sedikit lebih jelimet karena tidak ada filter khusus untuk itu. Tapi kali ini mau coba kita berdayakan fitur dari Photoshop CC 2020 yang bisa diaplikasikan di ban mobil. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja. Gue punya file mobil Rubicon. Kenapa gue pilih Rubicon? Kebetulan bannya jelas banget nih kelihatannya nih. Ya. Ini foto mobil ini gue download dari pexel.com ya. Bisa dilihat di sini. Di tutorial kali ini hanya muter ban ya, guys ya. Jadi tekniknya hanya muter ban. Nanti next tutorial kita bisa coba juga bedah bagaimana membuat efek motion di backgroundnya. Jadi kalau mobil jalan ya pasti backgroundnya juga, kalau foto pending kan juga bergerak juga kan. Tapi kali ini kita hanya fokus di bannya aja ya. Kita bukan menggerakkan backgroundnya atau membuat efek motion di tanah atau pasirnya atau aspalnya ya. Fokus hanya di ban. Oke, langsung aja. Kita lihat ada satu ban mobil. Kita fokus di ban depan dulu aja ya. Apa yang mesti kita lakukan pertama? Yang pasti adalah ngepet ya. Ngepet itu adalah syarat mutlak. Nyari semua pekerjaan di digital imaging pasti ada ngepet-ngepetnya ya. Jadi kita pet dulu nih foto bannya. Ini masih detail ya, kita patahannya kita ambil. Nah ini, nah semua sudut-sudut bannya masih kita ambil ya, masih detail. Nah biar nggak bosan nungguin ngepet, nih video yang ini gue cepetin. Nah selesai ya, kita udah pet ban mobilnya. Kemudian seperti biasa kita potong ya, kita duplikat, kita kasih fader tipis aja 0,5 cukup. Kemudian kita copy, layer via copy ya. Jadi kita udah punya ban mobil saja. Lalu ban mobilnya kita apain? Yang pasti ini untuk yang sudah terpotong ini kita kasih nama ban master ya. Ini kita simpan ya, jangan diutak-atik, kita duplikat ya. Ban master copy ini yang kita nanti coba mainkan. Kenapa masih diduplikat sih? Jadi kalau kita salah ngeditnya, kita masih punya ban master, jadi nggak usah duplikat lagi. Waktu terburuknya mungkin ngepet lagi, kalau pet-petannya hilang segala macam, jadi cukup tersimpan layernya. Jadi dimatikan aja layernya ya. Kita udah punya ban master. Nah ban master ini akan kita belah dua. Jadi kita hanya butuh bagian yang pertama adalah yang ini ya, dan satu lagi bagian yang ini ya. Ini bagian satu, ini bagian dua. Kita akan blur satu persatu ya. Kita bikin efek motion, blur berputar gitu satu persatu karena nggak bisa sekaligus. Karena ada dua sisi, sebenarnya ada dua dimensi nih. Sisi ini ya, sisi satu itu adalah madep ke kiri, sisi dua itu madep ke depan ya. Jadi mesti satu persatu. Kita belahnya di mana? Ikutin aja kira-kira di tekukannya sini nih, ya kan ada sudutnya nih.
ya kan, dikira-kira aja. Oke, kira-kira di sini. Nah, teman-teman bisa potong ya. Kita kasih fader agak besar sedikit, 1, kemudian layer via cut ya, kita potong layer via cut. Nah, ini bagian, kita kasih bagian ban bagian 2, kemudian bagian yang ini kita kasih ban bagian 1, ban 1. Oke, ini di bagian ban 1. Oke, jadi kita udah punya foto ban. Lalu pertama yang kita kerjakan adalah bagian 1 dulu ya, ban yang ini dulu. Menggunakan apa? Jadi di CC itu sudah tersedia namanya blur gallery ya. Ada field blur, iris blur, tilt shift, pad blur, spin blur. Macam-macam blur ini nanti next episode kita coba bahas satu persatu, tapi yang paling sering dipakai adalah pad blur dan spin blur. Spin blur tuh khusus buat muterin aja nih. Ya, kita coba spin blur. Nah, spin blur. Nah, dia keluar otomatis di bulat nih, ya. Teman-teman tinggal taruh sentral titiknya di tengah. Kemudian gepengkan sesuai kebutuhan, sesuai sama proporsi ban ya. Oh, di sini kan center ini. Oke. Kita putar segini. Kemudian agen atasnya kita pasin sesuai sama bannya. Nah, ya. Nah, ini apa? Ini bagian apa namanya? Sampai mau seberapa blurnya. Ya, tapi kalau kita butuh banyak, kita mentokin aja. Ya, kita mentokin juga nggak masalah. Ini kita putar. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ini juga agak meleset dikit nih, bisa kita geser. Kalau kita ke atasin dikit ya, agak teliti sedikit ya. Masih agak pelan-pelan, nggak bisa buru-buru nih, karena benar-benar settingannya perpotongan-perpotongan. Nah, lihat kan, kurang lebih jadi seperti ini. Oke, itu bisa juga dilebarin sedikit lagi. Sorry, naikin dikit supaya lebar ya. Nah, kemudian ada blur angle-nya ya. Jadi kalau mau jangan terlalu banyak, bisa dikurangin ya. Sedikit aja, yang penting dia kelihatan dia bergerak, karena kalau terlalu banyak juga dia kencang banget gitu loh, kelihatan ngebut banget kan. Kita kalau off-road tuh kan mungkin nggak sengebut itu juga. Oke, kalau off-road tuh nggak sengebut itu juga. Nah, ini udah, cuma nanti ada sedikit nih agak bocor-bocor, kita bisa akalin nanti ya, karena memang dari tadi perpotongan kita bisa akalin. Nah, kalau udah sampai di sini bisa pencet enter atau oke. Ya, ditunggu dulu, memang prosesnya agak berat. Oke. Nah, kita bisa coba rapikan supaya ini kelihatan tertutup. Nah, cara palingnya, karena dia ngeblur ya, cara paling gampang ngakalin ya. Sebenarnya ini trik kemudian cara gue sendiri gue nemuin ya, biasanya gue duplikat layer ya. Tuh. Ketika diduplikat layernya, dia akan bertumpuk, blur sama blur itu akan jadi padat ya. Gue coba duplikat blur bannya, kemudian gue merge atau kemudian agak lebarin dikit kan, nggak apa-apa juga, sedikit diakalin saja sedikit supaya menutupi bagian yang memang dirasa harus tertutup. Nah, digeser sedikit ya. Oke, ini sudah. Oke. Di bagian sini sudah ya. Nah, memang kenapa bagian tengahnya kenapa nggak ini nih, masih kelihatan nih tulisan Jeepnya nih ya, baru mulai kelihatan blur, karena memang secara logika itu bagian tengah itu memang kadang-kadang kalau di foto memang agak masih kelihatan sedikit tajam karena di center putarannya dia ya. Tapi tetap aja ini tergantung kebutuhan dan seberapa intens memang mau berputar ya. Mungkin dari kliennya minta logonya di blur aja putar, ya udah silakan. Tapi memang kebutuhannya memang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau menggunakan efek ini sudah pasti nanti memang efek tengahnya itu memang nggak terlalu ngeblur. Oke, sekarang di bagian 2 kita akan coba bikin motion ini ya. Kita akan coba bikin motion di bagian ini. Pakai apa? Ya, ini gue duplikat ya.
supaya apa? Kalau gue melakukan kesalahan, gue masih punya stok aslinya, ya. Karena riskan salah kalau kayak gini karena ada efek try and error juga. Karena kita masih coba-coba aja seberapa butuhnya sih kita blur. Nah, kemudian dipakai adalah pad blur. Pad blur itu apa? Jadi blur yang mengikuti garis pad. Ya, blur yang mengikuti garis pad. Jadi teman-teman bisa arahkan padnya ke sini pertama, kemudian arahkan ke sini. Nah, dia blurnya jadi arah ke bawah nih, lihat kan? Ya. Kemudian tarik aja nih ke sini. Ya kan? Cuman belum pas bentuk ban bulat. Teman-teman bisa tambahkan titik di sini. Kemudian tarik ke atas. Tambahin titik lagi ke sini. Teman-teman bisa tambahin lagi ke sini. Oke. Nah, oke. Nah, gitu. Ya, teman-teman bisa tambahin titiknya di sini. Di sini dikit lagi tambahin. Masih oke. Oke, ini baru titik yang pertama, kemudian bisa tambahin kita bisa tambahkan pad yang kedua. Tunggu, updatingnya sampai selesai dulu supaya nggak nge-lag ya. Ini karena memang agak berat prosesnya, jadi mesti pelan-pelan. Nah, bisa tambahin lagi titik garisnya, jadi bisa 2 garis ya. Jadi dia akan mengatur sendiri seberapa butuhnya teman-teman sama garis padnya. Oke, ini bisa digeser. Sorry, kalau mau matikan klik lagi di sini aja. Tuh, dia akan mati. Oke, tambahin di sini. Oke, nah, untuk menekan bisa tambahin di sini. Titik klik lagi. Oke, ya bisa dilihat ya, udah mulai kelihatan blur. Nah, untuk speednya teman-teman bisa atur di sini nih. Nah, mau seberapa blur sih? Ya kan, karena mungkin kalau off-road nggak terlalu kenceng-kenceng banget, beda sama sedan kalau di jalan tol ya, kelihatan muter kenceng. Tapi kalau di off-road mobil-mobil gini mungkin nggak terlalu kenceng, tapi tetap kelihatan dia motion. Nah, nanti bagian ini gimana, nih ada bocor-bocor nih. Oke, nanti kita coba mainkan ya. Nanti sampai sini dulu. Jadi kalau nggak terlalu kenceng dia masih tetap kelihatan nih kotak-kotaknya kan kayak tahu nih, ya kan, kotak-kotak. Jadi bisa jadi masih tetap kelihatan. Oke, kalau sudah di oke. Kita tunggu proses rendernya. Oke, langsung udah. Ya, kemudian untuk numpuk-numpukin ini nih ya. Tuh, masih kelihatan, kita bisa kita duplikat. Tuh, kita duplikat aja. Oke, layer ini kita duplikat sampai dia rata. Berapa kali duplikatnya tergantung kebutuhan, ya. Kalau gue ini sampai 5 kali, kemudian gue flatten. Gue merge. Ya. Kemudian mungkin untuk mengatasi kalau ada yang masih bocor-bocor, kita bisa pakai warp ya, lebar ini sedikit, tarik sedikit ke sini. Oke, tarik sedikit ke sini. Oke, nah lalu bagaimana di bagian bumper ini, kan dia kayak masuk nih, kita bisa potong ya, kita potong aja, kita pad bagian bumpernya. Bagian bumpernya, karena kan nggak mungkin bumper ikut muter ya kan, jadi hanya bannya aja, bannya tapi ketutupan sama bagian bumper mobilnya nih. Oke, nah kalau udah, Ctrl Enter, kasih feather sedikit ya, jadi biar potongan nggak terlalu kelas. Oke, ini kita delete tuh, kemudian ban satu kita delete. Nah, oke. Nah, kan setelah dipotong, nah tapi masih ada sini sedikit nih ya. Gimana cara motongnya? Kita tinggal potong, ikutin aja ya alur bentuknya. Kurang lebih seperti ini. Bagian yang masih agak bocor di atas. Ya, kita buang feather satu, kita buang, delete. Bagian bawah ada, mungkin bisa cukup pakai masking aja. Nah, ya, nah
kalau teman-teman ngerasa ini masih agak ini, bisa menggunakan warp gitu ya, bisa menggunakan warp. Oke. Ya, teman-teman bisa coba praktekkan di bagian mobil yang lain, tapi kurang lebih itulah teknik yang bisa dipakai untuk ngeblur. Oke. Nah, jadi kelihatan muter kan, jadi ceritanya ban yang lainnya kekunci, ini muter sendirian nih gitu. Nanti trik-trik selanjutnya di episode berikutnya akan gue ajarin gimana nge-motion blur background foto mobil. Jadi itu aja, yang dipakai hanya 2 tool itu aja tadi, yaitu adalah spin blur dan pad blur. Tapi mungkin tekukan ininya bisa nanti teman-teman latihan lagi aja, dapetin untuk yang lebih rapi ya. Bisa praktekkan ini, bannya jelas banget nih kelihatan ya. Mungkin bisa lebih rapi dari gua mungkin ya. Jadi memang butuh trial and error, kadang-kadang begitu dapat, begitu nggak dapat, ulang lagi sampai selesai gitu. Karena gini, intensitas blur itu pun sesuai sama kondisi si mobilnya ya. Kalau mobil di off-road kayak nggak mungkin kecepatannya sampai 120 km/jam tuh nggak mungkin ya, bisa lepas semua tuh gardan mobil. Tapi kalau mungkin mobil sedan di tol, mungkin dia bisa sampai, kalau teman-teman perhatikan lihat foto mobil ya di tol itu kembang-kembang badan sampai kelihatan cuma garis doang ya kan, saking kencangnya putarannya dia. Bahkan sampai sisi velg itu cuma kelihatan kayak abu-abu doang, jadi nggak ada detail lagi saking kencangnya dia ketangkepnya ya. Tapi kalau off-road mobil-mobil kayak begini itu paling masih kelihatan detail-detailnya ya kan, kayak ini di sisi tahunya dia masih kelihatan nih ya kan. Tapi kalau mobil di tol kenceng mungkin beda efeknya ya. Nah teman-teman silahkan latihan menggunakan tool-tool ini, silahkan dipraktekkan ya, karena kalau nggak latihan juga percuma juga. Nanti trik-trik berikutnya di video-video berikutnya gue akan coba kasih lihat bagaimana efek-efek lainnya. Mobil bannya muter pasti backgroundnya jalan, kita coba pasang background yang bergerak supaya cocok dengan kondisi si mobilnya. Oke, sampai di sini trik-trik sederhana ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, support iNEXT Indonesia supaya terus bisa ngasih teman-teman tips-tips sederhana Photoshop yang bisa dipakai di industri sesungguhnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.